Ada sebagian cuma sebagian ada mungkin ya, tapi untuk menerapkan semuanya mungkin belum bisa tertib itu, belum bisa berkarakter itu gitu ya. Tapi itu sepertinya hal sepele, tapi tersentuh ya hati kita melihat video itu. Nah itulah salah satu budaya positif. Budaya positif itu hal-hal yang tertulis juga, ada yang tidak tertulis atau sudah dibudayakan gitu. Nah selanjutnya, nah ini contoh dari budaya positif: bersikap sopan, mengantri, tepat waktu, jujur, taat aturan, mendengarkan atau menyimak pembicaraan, toleransi, bertanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, religius, peduli lingkungan, nasionalisme, bernalar kritis, menghormati hak orang lain, dan membaca buku. Nah, kira-kira hal apa yang penting yang kita tanamkan dari semua itu? Kalau menurut saya Pak, empati dan simpati. Ya, kalau menurut saya untuk budaya positif salah satunya yang kan tadi bersikap sopan. Apalagi di budaya kita ya Bu ya, di sekolah itu minimal ada senyum, salam, sapa, sopan, santun, memang itu dulu gitu diterapkan dulu dalam budaya positif di sekolah. Nah ini harus kita diskusikan sebentar. Hari yang itu termasuk ke sikap ya Bu ya. Kalau saya lebih ngambil jujur. Tapi jujur itu akan berhasil bila diterapkan dalam lingkungan keluarga. Kalau dari keluarga sudah, keluarnya akan enak. Tapi kalau dari keluarga tidak, kita menerapkan budaya jujur sama anak itu susah. Dari keluarga intinya ya, keluarga. Jujur, kalau kita lihat ya konten sekarang ya, mungkin tidak ada korupsi gitu kalau jujur gitu ya Bu ya. Ya. Benar. Mungkin tidak ada oknum misalnya gitu di mana-mana yang kita lihat sekarang gitu ya. Itu salah satu pendidikan yang tidak berhasil. Nah, gimana Bapak, ada lagi? Kalau saya lebih ke religius, tapi religius di sini bukan religius yang hanya sekedar nama, tapi benar-benar menjadikan landasan itu agamanya. Karena agama itu kan landasan dari semua faktor gitu. Jadi ketika landasan tersebut sudah benar-benar paten gitu, jadi nanti sikap sopan menanti tepat waktu itu akan timbul dengan sendirinya. Benar itu Pak. Jadi kalau kita sudah hubungan dengan Tuhan ya, jadi apa-apa dikaitkan gitu. Misalnya ada tisu nih di meja orang lain, kalau saya ambil ini bukan hak saya gitu kan, ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Walaupun tisu selembar aja gitu. Nah itu kalau udah tertanam di dalam diri. Tapi kalau itu tidak ada ya udah, hak orang lain kita ambil aja, nggak masalah ya. Itu hal kecil, berbagi besar-besarnya. Ya, Bapak gimana? Kalau menurut saya juga sama. Lebih kepada sikap religius, karena di dalam sikap religius itu sudah mengatur semuanya yang ada di sana gitu ya. Termasuk mungkin kalau dilihat itu kan tidak ada menghargai orang lain. Termasuk menghargai orang lain itu hal yang sangat penting sekali gitu ya. Karena apapun yang dilakukan oleh orang lain, walaupun menurut kita mengapa dan sebagainya, tapi dengan kita menghargai orang lain, orang lain pun akan menghargai kita. Ya intinya di sikap religius yang paling utama yang harus kita budayakan, karena di sana sudah mencakup semuanya. Seperti yang tadi disampaikan, bukan hanya sikap vertikal gitu kan, kampung Allah, tetapi juga horizontalnya itu sih. Benar Pak, sikap religius itu kalau sudah tertanam semuanya itu sudah baik. Peduli lingkungan nanti kalau sudah ada sikap religius, terus misal nih peduli lingkungan, jadi kita udah tertanam gitu
Oh iya ya. Ya, lebih ke karakter dan sikap. Nah ini masalah ibu sikap dan karakter ya Bu. Itu mengatur karakter. Ya ada sedikit cerita lah. Mungkin kalau ibu ya udah tahu gitu ya bagaimana saya culture shock gitu ya. Perbedaan budaya Sumatera dengan di sini. Pertama saya masuk ke sekolah ini ya, saya 3 bulan di sini di Jawa Barat langsung dapat kerja di sini. Nah akhirnya ruang guru gitu kan udah diterima nih. Saya mah peluang aja masuk tanpa nyalami guru-guru, udah senyum aja cuma tidak salam. Nah hari kedua saya lihat ya yang salam itu mah yang terdekat saja gitu, misal kebetulan ada ibu di sini saya salam, yang jauh-jauh mah enggak gitu ya, nantilah gitu. Ternyata tiap pagi itu dipraktekkan karena itu sudah budaya sudah itu saya lihat. Di sana enggak seperti itu gitu. Jadi gini pikiran saya pertama gini. Jadi istilah di mana bumi dipijak di situ lagi gitu ya. Saya pagi-pagi ini semuanya orang salami gitu. Buang-buang waktu ya. Dan mau tidak mau saya harus melakukan itu gitu kan, harus mengikuti budayanya gitu. Iya, belum salamnya, belum ciri-cirinya, belum ramah-ramahnya, gampang sehat-sehat atau gimana lah gitu ya. Nah itu minimal 3 menit lah gitu ya. Itu Bu. Nah itu satu budaya positif itu bagus sekali. Karakter orang Sunda itu sangat jauh tingginya daripada orang Sumatera saya lihat. Kalau Sunda itu lebih ke gotong royong, lebih ke kekeluargaan, ramah tamahnya, sopan santunnya tinggi sekali. Orang Sumatera bedanya itu individualis. Mungkin kalau Bapak Ibu ke Sumatera ya, ketemu orang Sumatera, dia enggak ramah, jangan shock, sudah karakternya seperti itu. Nah gitu. Di sini ini kita tidak apa terlalu jauh kita membincang itu ya. Nah ini pengalaman saya aja yang saya ceritakan, mungkin ini jadi pembelajaran juga buat kita semuanya. Biar bagaimanapun orang di sini saya lihat, dia senyum, hatinya berkecamuk atau bagaimana kita senyum gitu, melihat apa kalau kita ketemu, ya dia tersenyum ramah gitu ya. Orang lain nggak tahu Nah, orang yang tahu ya iya benar. Iya Pak ya. Nah gitu. Contoh seperti ini pengalaman saya juga. Saya kan jualan. Uangnya sudah transaksi gitu. Seharusnya si penjual meminta terima kasih gitu, ucapan terima kasih ke si pembeli akad gitu ya. Terima kasih ya Ibu. Terus ada didoakan semoga rezekinya lancar gitu. Saya baru pertama kali lihat itu. Ini saya jualan. Terus Doain sama pedagangnya. Enggak, maksudnya yang sebelah saya jualan ini itu minta terima kasih ke si pembeli. Oke, paham Bu? Ya, terima kasih semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Gini kata saya gitu. Jadi kan apa namanya ada perbedaan gitu ya. Kalau di sana mah jangan terima kasih dilihat saja orangnya tidak. Nah gitu, tidak semua sih mungkin sudah ada perbedaan juga karena campuran orang mah asimilasi lah ya, tukaran budaya mah sekarang sudah jauh meningkat. Nah itu jadi pembelajaran banget sama saya orang Sunda ini karakternya harus sangat harus diterapkan gitu. Oke, ada lagi tambahan Bapak Ibu masalah contoh dari budaya positif? Cuma kalau yang budayakan orang Islam di sekolah-sekolah tuh atau di masyarakat ya sudah kurang sih budaya positif ini, apalagi di zaman neneknya apa sih Gen Z itu udah kurang budaya positifnya. Kita mungkin kita sebagai pendidik mungkin ya gimana caranya
budaya positif itu melekat lagi kepada anak didik kita itu. Iya. Karena sudah jarang banget Bu dilihat kalau meskipun kita mengajarkan dulu tapi tetap anak-anak Indonesia itu tidak menerapkan gitu. Karena mungkin yang pertamanya religiusnya kurang, lingkungan seperti itu. Iya. Jadi iya Bu. Sebenarnya Ibu sudah lama di sini, lahir di sini ya. Mungkin melihat perbedaan itu. Tapi saya melihat perbedaan antara budaya saya dan di sini. Saya nyaman gitu melihatnya. Contohnya gini, ketika orang tua siswa saya panggil misalnya anaknya bermasalah, itu dia berkali-kali minta maaf, ibu maaf ya anak saya maaf ya anak saya. Nah itu Tidak salah itu kita. sangat saya apresiasi, bagus sekali budaya Sunda. Karena kalau di daerah saya tidak ada orang tua yang akan minta maaf ke gurunya, tidak ada. Tidak tahu ya maksud kita nanti mungkin bapak ibu pergi ke sana gitu ada apa urusan apa nanti bisa dilihat. Nah gitu perbedaannya. Ketika kita sudah ngajar di kelas ya, saya baru pertama kali juga di sini melihat anak-anak kalau kita mau keluar kelas, selesai kelasnya keluar itu minta terima kasih ya ibu. Dan di sini saya di Sumatera saya 3 sekolah yang saya berguru di sana. Maksudnya 3 sekolah yang pernah saya ngajar ya. Itu tidak satu pun yang seperti itu. Nah itu gimana Bu? Tapi ada mungkin juga di daerah Ibu budaya positifnya seperti apa Bu? Nah jangan berpikir daerah saya jeleknya ya. Nah ini perbedaan aja gitu. Tapi orangnya sebenarnya tidak jahat. Cuma begininya aja mungkin ya. Nah budaya positifnya mah sama dengan kita. Cuma untuk karakter. Karakternya Iya, keras. dia keras bukan Berarti dia nggak keras. keras. Dia tidak senyum berarti dia Bukan tidak dia ramah gitu. benar. Nah gitu. Maka salah mata salah melihat. Ya, jadi saya di sini merasakan perbedaannya. Karena bapak ibu lahir di sini kan, jadi tidak tahu perbedaannya. Iya. Kalau orang Sumatera yang saya tahu tuh ya pendekatan keluarga. Nah, iya. Yang Yang dia bilang. kayak sama saya. Nah itu kalau misalnya saudaranya dari Padang datang itu kalau nginep tidak sehari 2 hari. Lama. Bisa sampai sebulan 1,5 bulan. Nah itu jujur ya. Iya. Seperti saya. Iya. Kalau keluarga Oh pasti jadi cuma dari kita apa jadi omong lama tapi jadi omong ya Bu ya. iya kalau udah itu ya benar. Kalau Bisa udah lagi gitu. jangan lihat dari mata. Nah, iya, mata suka salah melihat. Nah, nah jadi yang saya sampaikan bukan berarti orang Sumatera itu jahat, tidak ya, bukan. Perbedaannya dari sikap dan karakternya gitu ya. Apalagi kalau orang Medan Batak itu ngomongnya kau aja, kadang kita tidak enak hati mendengarnya gitu. mungkin lebih ke tradisi mungkin ya Bu ya di sini. Orang Medan tuh keluarga aku yang batak-batak. Oh baju juga. Apa itu? Oh saya masih Medan. Oh juga. Emang gitu. Ya. Benar itu Bu. Ya dong. Kalau untuk budaya positifnya di tanah Sunda mah tidak terlalu banyak PR gitu ya sebagai guru. Beda dengan orang Sumatera, banyak yang harus diperbaiki di sana. Jadi ini pengalaman juga. Pertama saya masuk itu saya khawatir, saya deg-degan gitu. Anak-anaknya nanti gimana ya? Karena yang saya lihat di sana gitu ya, kan anak-anak di sana mah keras Bu. Karena kita menerapkan di depan, mereka main gitar itu di belakang gitu. Nah gitu ya, mungkin dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Ada anak yang terdidik juga yang seperti itu. Dan ternyata di sini berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan. Sampai orang tua saya di kampung waktu itu khawatir
hal demikian terjadi karena aku sedang mengizinkan dirinya dikontrol gitu. Dia mah iya iya aja ya kalau kita sedang mengontrol atau menasihati, iya bu iya bu. Nah dia termasuk menghargai juga gitu. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu di dalam murid tersebut, murid itu tidak melakukannya. Nah seperti ini, ayo kita diskusikan dulu kira-kira seperti apa ini muridnya gitu, yang tidak menerima gitu, tapi dia seakan-akan menerima gitu. Tapi ini bukan kecenderungannya. Mengerjakan homeworknya dapat tergantung yang kita berikan. Iya, iya benar. Mau tidak mau ya dia. Iya, benar. Contohnya kalau tetap aja pas kami nggak mau ya kayak gitu. Benar itu bu. Bisa jadi bisa diarahkan di sini juga. Nah, ini contoh dari saya juga ya. Misalnya nih, dia nggak suka belajar geografi misalnya, ya. Mau nggak mau harus belajar gitu. Memang ini keharusannya. Ada ya seorang pelajar mau tidak mau. Iya. Terus belajar pelajaran ini. Kalau nggak akan naik kelas. Bagaimana Pak? Menurut saya manusia itu ya ada dua. Pertama dia akan takut. Ya. Kedua karena dia sadar dan yakin, ada kesadaran. Nah, kalau misalkan muridnya takut, dia akan mengerjakan apa yang kita suruh, tapi dampaknya dia akan mengerjakan sebatas mengerjakan. Tapi kalau muridnya dia sadar, dia akan mengerjakan, tapi akan juga memahami apa yang dia kerjakan. Nah, itu perlu kontrol dari kitanya juga sebagai pendidik agar bagaimana si siswa tersebut tidak terpaksa tapi menjadi sadar untuk mengerjakan Kesadaran dalam sesuatu. diri ya. Ya, bagaimana kita memotivasi dalam dirinya atau menyadarkan atau meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan untuk mereka itu adalah sebuah proses pembelajaran yang sebenarnya, bukan paksaan belajar. Berarti membutuhkan kesadaran, tanggung jawab Itu ya. yang susah Dalam diri nih. pendidik sebagai pendidik itu yang susah buat siswa sadar. Iya bu, untuk menyadarkan gitu ya. Nah, itu. Kalau nggak mungkin ada pembinaannya kelas 10 sekarang. Iya. Karena tugasnya Kalau hanya takutnya ya sebatas takut aja udah. atau asal-asalan. Nah. Karena lagi di kita ini enggak ya, kalau kita mau berhasil tersebut kerjasama antar guru itu harus ya. Yang satu udah kan kalau sama ngerjain tugas, yang satu Karena tidak kompak ya bu. kita kompak ini misalnya yang sering saya lakukan contoh misalnya ini akhir-akhir nggak pernah masuk satu semester terus masuk pas PLP. Nah ketika dia nggak masuk terus yang ngajar tersebut tuh minimal 80 dia ijazah dari mana 80 kan Jarang masuk. ya kecuali aku nggak pernah ngajar terus ya udah aku kan tiap hari masuk tiap jam ngajar ya aku merasa nggak rela bukan tidak toleran gitu loh. Bagaimana kita mendisiplinkan anak bangsa untuk hadir di kelas. Kalau emang tidak mau hadir di kelas ya jangan sekolah di sekolah reguler, harus kompak. Kalau nggak kompak ya Mungkin itu bukan kekurangannya. bagaimana nanti adik-adik Iya, iya susah kan gitu. Ya, itu sebenarnya rahasia umum masalah di sekolah kita tidak kompak bapak ibu. Bagaimanapun juga ya udah kita jalani saja. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang seperti ini. Ketika ada rapat misalnya harus tali sepatu harus putih kan, harus hitam misalnya. Enggak apa-apa itu. Itu ini harus karena itu sebuah disiplin. Nah, maksudnya ada juga guru yang berpendapat nggak apa-apa juga warna putih. pakai Masalahnya nggak warna merah, warna hijau katanya gitu. Jadi kan tidak ada kekompakan, tidak gitu ya. sinkron. Tidak sinkron. Guru dan guru yang lain. Gitu. Benar itu Bapak Ibu. Itulah kekompakan yang tidak belum ya, belum kita miliki karena ya prinsip orang berbeda-beda, konsep orang berbeda-beda. Gitu. Jadi itulah kita yang belum kita tanamkan di sini. Belum tertanam gitu ya. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa lah. Mungkin itu ya Bu ya untuk disiplin teori kontrolnya selanjutnya ya.
lingkungan sekolah. Atau ada pendapat dari Bapak Ibu bagaimana dari penelitian ini? Sama aja seperti tadi. Iya, sama. Iya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini tujuan disiplin positif. Tujuannya itu yang pertama, disiplin positif diterapkan untuk mengarahkan murid pada nilai-nilai positif dengan kesadaran diri sendiri tanpa imbalan atau hadiah. Gimana Pak Ibu? Yang pertama, ada pendapat lain? Tambahan? Tadi sama. Sama ya? Tadi ya kesadaran. Oke. Sebagai guru kita harus mengarahkan siswa pada nilai-nilai kebaikan. Karena ini untuk Kalau lagi kepemimpinan supaya kompak aja. Satu pemahaman. Nah, iya. Tapi ini udah beres ya Bu ya. Nah, ini kita masuk ke keyakinan kelas. Yang tadi disiplin positif, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bagian dari disiplin positif, atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bagian dari disiplin positif. Nah, misal kalau di keyakinan kelas, saya contohkan satu, tidak boleh main HP gitu ketika pembelajaran berlangsung. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu di dalam kelasnya masing-masing? Ibu gimana? Kalau saya satu ya, saya lebih suka kalau sama anak, kalau kamu kayak ada latihan soal kelas atau misalnya harus terpaksa juga ulang karena soalnya itu nanti buat yang sulit itu, oke, boleh kerjasama. Tapi kalau ulangan, paling tidak kamu nggak usah kerjasama. Tapi kalau itu ulangan, jangan kerjasama. Karena meskipun kamu nanti nilainya bagus, boleh kamu boleh nyontek sama temennya yang pintar, dia nggak akan sama. Yakin saja dengan dirinya. Kalau saya yakin saja bahwa kita ulangan dikasih tahu sebelumnya harus siap. Kalau saya sendiri mah, kalau misalnya lebih milih kan, kalau ngajar di kelas tuh rapih, bersih, Nah, tidak ada sampah, kursi rapi, meja, pakaian dari anak. Saya tuh lebih senang kalau misalkan kan sudah di kelas ada sih kebersihannya. Saya pengen tuh kelas tuh kalau ketika saya mengajar di kelas tuh udah dalam keadaan rapi, tidak ada sampah, tidak ada anak. Kan ada tuh anak tuh kursinya mau geser, geser kan. Iya, jadi kalau kayak kelasnya, di kelasnya ketika ada guru masuk atau ketika kalian memulai kelas itu sudah ada. Jadi ketika guru itu konsentrasi untuk belajar. Tidak ada sampah, bersih dan sebagainya. itu tadi masalah ya tingkat kemampuan anak gitu ya Bu ya, PR-nya gitu. Nah, benar Bu. Kalau kita ada aja sampah gitu ya, kayak nggak bosan aja melihatnya gitu. Benar. Suasana hati. Iya, lebih ke suasana hati. Jadi anak belajar pun enak, guru ketika menyampaikan pembelajaran juga akan terganggu sedikit. Jadi kalau Bu Iman ya harus bersih dulu. Iya, memang semuanya itu harus diprioritaskan gitu. Baru semuanya sih gitu ya. Mulai dari posisi anak dulu pun itu harus rapi. Enak aja sih. Iya. Ada lagi Bu? Keyakinan kelasnya? Yang kedua mungkin lebih aktif aja. Jadi biar anak-anak tuh aktif gitu, enggak apa ini diam gitu tuh nanti tidak ada di kelas tuh nggak ramai gitu. Yang berisik tapi aktif tapi Merasa tidak bertanggung jawab ya. Kalau diem aja ya, gitu. Mengandalkan yang lain aja. Nah seperti itu. Mengandalkan pintar yang mukul. Jadi pengen semua berbicara. Bagaimana Bapak? Kalau menurut saya keyakinan kelas adalah kalau keyakinan di setiap kelas, jadi tindakan-tindakan mengingatkan kembali agar anak dalam kelas itu menjadi disiplin positif. Ya tadi pertama dia harus sadar. Saya pernah mendengar bahasa terpaksa terbiasa kebutuhan dan terpaksa terbiasa dan kebutuhan. Setelah kebutuhan menjadi identitas. Identitas tersebut akan membentuk sebuah karakter. Karakter tersebut nanti akan membuat keyakinan itu kembali
kalau nggak sadar-sadar ya anaknya itu kan terpaksa, yang tadinya terpaksa jadi kebutuhan jadi kebiasaan bentuk sebuah karakter tersebut ya tentunya akan menjadi positif dan jadi tindakan atau disiplin positif bagi kelas. Benar itu Pak. Jadi misalnya ini kan tentang kepercayaan tadi dari Bu Emma ya. Kalau anak ini biasa berantakan gitu ya. Sementara dia biasa aja gitu, nggak ada apa-apa gitu, artinya biasa aja. Tapi kita kan nggak enak lihatnya, yang biasa ini gitu, yang biasa bersih gitu ya. Nah gitu, ketika kita paksa itu setelah jadi kebiasaan, apa namanya, bungkus permen aja nggak akan mau dia ada di mejanya gitu, kalau sudah terbiasa bersih gitu ya, kalau sudah dipaksa gitu. Tapi yang itulah yang belum terlaksana juga, kita kesadaran untuk membersihkan itu, buang sampah sembarangan. Budaya buang sampah ini masih tidak di kitanya. Nah, gitu. Ya, bahkan saya lihat ya, mohon maaf juga ya, waktu saya lihat ada di sekolah lain, ada guru juga, itu tumpuk aja gitu, minuman bekas minumannya. Aduh, ini ada tong sampah di sini, kenapa buang sampah dekat gitu, nggak mau gitu. Ini budaya positif udah dibincang itu, tapi kitanya nggak melakukan gitu kan. Nah itu udah kita tanam dari dalam diri tadi. Ini kan budaya positif harus dari dalam diri, dari tadi awal gitu ya. Ya itu dari Bapak gimana, ada? Ya intinya mungkin kalau dari saya keyakinan bagaimana kita meyakinkan diri atau pribadi siswa tersebut bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah menjadi satu kebutuhan buat mereka gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan membersihkan kelas itu secara terpaksa, misalkan dikeluarkan dalam bentuk sebuah peraturan, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita meyakinkan ke anak itu dalam bentuk kalimatnya bukan dilarang lagi gitu kan, tapi membiasakan membuang sampah kepada tempatnya misalkan. Nah jadi saya kira yang kita kuatkan itu adalah keyakinan siswa untuk membiasakan budaya-budaya positif, tidak dalam bentuk peraturan-peraturan yang memang sekiranya bisa menekan pribadi anak, seperti tadi kata larangan gitu kan, seperti itu dilarang menggunakan handphone gitu kan di dalam kelas misalkan. Tapi sebuah keyakinan itu dibuat dalam bentuk handphone digunakan pada saat pembelajaran, karena itu lebih mengarah kepada budaya positif gitu kan. Jadi tidak dalam bentuk dilarang, seolah-olah kalau dilarang kan adalah sebuah tekanan buat pribadi siswa. Nah itu Pak, kan kebanyakan kita lihat ya ada peringatan bekas rokok gitu ya, dilarang merokok misalnya, dilarang main handphone misalnya, dilarang masalah. Tapi tetap ada tuh, kita lihat di jalanan dilarang buang sampah. Tapi buang sampah di situ. Sampah numpuk gitu kan di situ. Peraturan Nah, kalau budaya positif ini contoh kecilnya ya. Kalau di dalam bungkus rokok kan itu ada penyakit apa namanya kanker, bukan dilarang, tapi merokok membunuh kan itu salah satu bukan kalimatnya kan positif gitu ya. malah tapi banyak merokok ya. Masuk siapa ini? Nah, ya itu contoh dari bungkus rokok itu ya Pak ya. Benar itu Pak. Merokok membunuh. Kan tapi itu kalimat budaya positif. Iya. Merokok itu ada yang merokok. Merokok itu sebenarnya kalau tidak tahu cara tarik nafasnya, misalnya aku diajarin jadi dia tidak ketahuan. Kalau tahu gitu ya. Tekniknya. Tekniknya. Dia itu kan aku ya. Bahkan di samping itu merokok enggak. Tidak Kalau kita akan sudah malam-malam. Malam. Ini katanya kalau merokok itu bisa menguatkan hafalan. Ya itu kan yang merokok ya. Menguatkan apa? Hafalan. Itu mah Rokok aja. Selorongnya para perokok. Iya betul. Biar nggak dilarang, biar tetap merokok. Membelah diri gitu ya. Ya, pembelaan. Pembelaan. Padahal mitos. Kalau budaya positif saya pernah baca gitu.
terbiasa karena didikannya itu dari kecil gitu. Sebenarnya di kita juga sama Pak. Untuk mendisiplinkan Cuma budaya tidak positif konsisten. itu kadang awalnya gitu kan Bu. Awalnya saja ya Pak ya. Awalnya yang memang harus tadi kan harus dipaksa gitu kan. Tapi kan karena kalimat dipaksa itu bukan kalimat positif gitu ya. Nah itu kadang yang berbenturan hanya untuk mendisiplinkan budaya positif kan awal dari sana kan seperti yang disampaikan Pak Eki harus awalnya memang terpaksa kemudian terbiasa kemudian jadi kebiasaan budaya sehingga menjadi sebuah karakter gitu kan sampai akhirnya hidupnya awalnya di situ harus dipaksakan dulu. Seperti ini kan ini kan ke anak kecil. Kan suka berantem ya anak kecil. Jangan berantem ya, kalau aja gitu kan. Main yuk bareng-bareng. Nah, lebih banyak kata ganti jangan kepamaksaan. Kan suka anak kalau jangan berantem sama teman, lebih banyak yuk berteman sama temannya. Ya mungkin lebih itu mulai mesti kayak tadi pemaksaan dilarang. Ada sentuhan psikologis ya kan? Kembali ke tadi kata Bapak masalah tadi kecil ya. Jadi sebetulnya di sekolah dan di lingkungannya sih yang paling berpengaruh terhadap karakter budaya itu di lingkungannya. Kita sekarang di sini membudayakan misalkan positif, tapi ketika kita masuk ke lingkungan anaknya, lingkungan ternyata di sana tidak ada budaya positif atau bahkan cenderung negatif. Itu sebenarnya akan menjadi sebuah problem. Ya problem kita sebenarnya di Indonesia ini ya kalau kita banding-bandingkan dengan negara Jepang itu jauh banget tinggalnya jauh. Anak TK aja ke sekolah diantar sama mamanya, yang bawa tas itu mamanya, ya enggak? Orang Jepang kalau diantar itu sampai busnya misalnya itu bawa sendiri bukan kamu ransel bawa sendiri, enggak ada tuh orang tua dengan tasnya kan. Nah, tapi beda di Indonesia diantar sampai ke sekolahnya, bekal sama tasnya orang tua yang bawa. Tidak semua juga sih. Iya, mungkin kebanyakan Banyak. yang kita itu salah satu budaya positif juga mandirinya juga terputus gitu ya, menghilangkan rasa mandiri juga. Itu hal kecil juga yang tidak disadari kebanyakan dari siswa di Indonesia. Saya juga di daerah saya juga seperti itu, di sini juga banyak juga udah biarin aja Anak sendiri. gitu. Dulu juga kita gitu. Dia harus meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut ya. Ya. Dari kecil tadi kan kalau di sekolah itu kan nggak dibawa identitas, kalau ditinggalkan Bawa ini nah itu sehingga rasa kepercayaan diri anak tersebut hilang gitu kan. Ya gimana gitu. Tapi kalau mereka di Jepang kan mungkin mau tidak mau ya harus gitu karena memang ketika ada salah di sisi positifnya dari punishmentnya itu kan betul-betul diterapkan. Kalau kita yang melanggar ya Kita kita juga aja gitu kan. Kita juga ada Pak, cuma tidak konsisten. Nah, Kalau di Jepang A tuh A, kalau di kita di A Jepang gitu Korea ya. gitu kan contohlah Itu anak dulu. koruptor kalau di bagian negara kan koruptor itu udah langsung dimusnahkan gitu kan. Kalau di kita kan Dimanja. dimanjakan dikasih terbakar lagi. betul Nah, jadi balik lagi ke lingkungan. Kalau di rumah banyak yang Iya. Jadi boleh lah. Yang penting adalah ya tidak konsisten. Nah itu yang harus kita tanamkan ya Bapak Ibu. Tapi sendiri sebenarnya. Kita sendiri. Tapi kalau yang saya paham itu menerapkannya itu dari lingkungan keluarga dulu. Ya dulu. Kalau saya dididik jujur dulu, baru saya agama kita gede mencari masing-masing. Karena di Jakarta kan emang secara agama itu memang Susah ya Bu ya. enggak Sekarang juga sama. Sekarang lumayan. Kalau orang banyak becek. Nah, terkadang kalau ini di lingkungan kita harus jadi dicek nih bahwa saya dia ketika kita mendisiplinkan anak gitu kan misalkan rambut harus rapi jadi anak tidak menyenangkan gitu kan kita ayo potong rambutnya jadi ketika anak anak dikasih peringatan kemudian kita pindah
anak baper orang itu bukannya dikasih tahu anaknya justru malah dibela. Nah itu terkadang salah satu bentuk pembelaan daripada orang tua untuk kita mendisiplinkan anak kurang gitu kan. Motivasi dari orang tuanya malah ketika anak salah malah dibela gitu kan. Itu terkadang masih ada di sini kan, salah satunya ya contoh sekolah saya itu ada yang tukang ukuran, tukang ngambilnya mudah gitu ya, bukan nampilannya tinggi lah bu ya. Kalau dia begitu, cuman ketika saya ada anak yang memang rambutnya panjang, saya suruh potong, nggak dipotong, akhirnya saya potong, ngomong ke orang tuanya malah ngomong sampai bawa ke polisi dan sebagainya. Nah itu jadi kesadaran orang tua untuk bersama-sama bersinergi dalam mendisiplin anak. Harusnya kita arahnya pasti langsung jauh positif gitu ya. Nah itu kurang ternyata di kita ini gitu kan. Itu ada juga itu. Saya mengalami juga. Pernah untuk ngajak kerjasama dengan orang tua ini susah banget gitu. Ditawar susah gitu. Caranya bagaimana dulunya nurut lah gitu. Kita masuk ke nah itulah ini pertanyaan yang jelas yang mulai dari tadi kondisian kata Bu Irma, kata Ibu tentang PR ya Bu pembawaannya gitu ya. Nah itu keyakinan jelas, jadi kesimpulannya keyakinan jelas ini bagian dari budaya disiplin keyakinan kelas, keyakinan sekolah, berarti itu kan peraturan ya, peraturan keyakinan itu kan peraturan kelas kita yang bikin. Nah ini keyakinan kelas dulu untuk kita membuat keyakinan kelas itu ada kalimat-kalimat positif seperti yang tadi jadi kita tanya dulu ke anak Kebiasaan. kita kesepakatan kelas bagaimana, berarti kita yang berdiskusi dengan anak kelas atau berdiskusi dengan seluruh anak sekolah. Kalau saya keyakinan kelasnya salah satu yang unik gitu ya, mungkin guru-guru lain tidak menerapkan, makanya saya bilang unik. Ini kalau jam pertama jam 7.30 itu kan biasa anak mau kebiasaan dulu gitu ya. Saya biasanya jam 7.30 masuk karena anak-anak capek dari perjalanan karena yang jauh juga kan, tiba-tiba kita kasih materi shock gitu ya. Udah refleksi dulu, duduk dulu, minum dulu. Pokoknya saya masuk jam 7.30. Kamu mau jalan dulu atau mau ke kamar mandi dulu yang tadi tidak berkesempatan gitu. Dan ketika saya masuk, kalau dia bawa bekal, bawa air minum atau kue apalah yang dia bawa, sok makan aja di dalam kelas. Karena ada anak yang tadi ada juga anak yang tidak ada kesempatan sarapan di rumah, yang mungkin ada yang lebih dari dirinya atau orang tuanya, jadi tidak ada kesempatan. Jadi saya memberikan kesempatan besok aja makan gitu pada jam pertama itu gitu. Tapi jangan diberlakukan dengan guru lain. Ketika dia makan lebih seru gitu belajarnya. Mungkin tadi dia lapar tiba-tiba udah terisi perut, jadi energinya ada. Nah, jadi ada energinya gitu ya. Karena berawal dari sini. Ibu boleh minum nggak? Nggak ada yang larang kamu minum, sok aja minum gitu. Masa minum dilarang? Itu hak manusia loh. Nah itu nanti ada tuh kita ada juga ibu boleh makan ini nggak? Boleh, silakan. Makan aja, minum aja. Yang kasihannya anak yang tidak bawa apa-apa gitu. Tapi jangan diberlakukan dengan orang lain. Nah ini keyakinan kelas saya juga ketika jam terakhir ya, terakhir mah bilang ya Pak ya jam terakhir itu jam 2 sampai jam setengah 4 tuh ya. Apalagi kalau kita mah masih daerah sejuk, kalau daerah Subang kota lah itu saya tidak terbayangkan bagaimana itu kurang banget ya. Kan ada anak laki-laki
Nggak boleh itu. harus izin dulu gitu ya. Kan di Nah, dalam itu kan masuk budaya sosial, bukan budaya positif. Iya. Nggak apa-apa, itu kan izin itu lebih menghormati. iya harus izin dulu ya Bu ya. Iya, itu kan masuk budaya positif kan. Nah ini apa tujuan sebelumnya saya nanya Bapak Ibu jam berapa tadi mau sosialisasi Bentar sama lagi. Dede? Dede lagi ini ya lagi rapat dulu ya. Iya, tadi rumahnya WA, bentar lagi saya nyebut apa aja dulu. Iya. Nanti kalau udah Ya gampang nanti bilang ke ibu. tinggal ibu sendiri di sini ya. Ibu saya. Kalau seandainya mau ke sana gitu. Emang bisa sendiri sampai berapa, Bu? Saya Berapa slide lagi? minimal 1 jam. Oh, Udah berlangsung setengah jam, udah lebih. nggak tahu, tadi jam berapa sih? Jam 9. Udah sih, Bu. Tadi jam 19 ya? Ini udah jam 10 kurang. Oh gitu. Terus nanti sebentar lagi. Itu masih on kameranya? Masih ya. Oke, minta tolong nih foto juga ya. Terima kasih ya. Ya Ibu. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk menghemat waktu juga. Gimana? Iya, lanjut. Lanjut. Fotoin aja di depan ya? Di depan. Itu minta buat nanti. Oke siap. Dan di situ Dari mana-mana. dari segala sisi. Ya. Nah kita lanjut ini apa tujuan dibentuk kegiatan kelas yang pertama itu menerapkan pada murid tentang disiplin diri. Iya. Menerapkan pada murid tentang disiplin diri. Termasuk kita sendiri ya. Iya. Bapak Ibu. Terus yang kedua membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Termasuk lingkungan di luar juga. Jangan di lingkungan sekolah saja. Nah kemarin tadi terbiasa tadi apa tadi Pak? Terpaksa ya. Jadi terbiasa. Iya. Nah, itu biasanya. Budaya. Karakter. Terpaksa hidup susah. Susah terus. Kita lanjut yang ketiga membangun karakter yang baik pada intinya adalah membangun karakter yang baik. Ini kayaknya udah kita bahas ya untuk tujuan ini. Nah, selanjutnya, nah ini sudah kita bahas juga contoh keyakinan kelas. Nah, tidak boleh keluar masuk saat pembelajaran berlangsung. Nah, Bapak Ibu juga tahu kan keluar masuk juga Iya, anak-anak ke WC lah, ke beli pulpen lah, beli ini, satu mengganggu. ribuh ya Bu ya. Oke, yang kedua ini selama yang kedua ya selama pembelajaran berlangsung HP dikumpulkan di meja yang telah disediakan. Ada juga sebagian guru yang menerapkan ini. Kita lanjut. Ini sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Nah saya mengambilnya dari Maslow ini lebih lengkap. Yang pertama itu fisiologis. Fisiologis ini terdiri dari makanan, minuman, tidur, pakaian. Kalau fisiologis ini lebih ke sandang, papan dan pakan ya. Iya. Nah, kalau salah satu aja tidak terpenuhi kita tidak hidup normal gitu ya. Misalnya ada rumah, ada pakaian tapi nggak ada makanan gitu, gimana gitu ya? Lapar dong. Atau salah satunya rumah tidak ada, atau pakaiannya bagaimana? Ini yang paling utama ya fisiologis ini, makanan, minuman, dan pakaian. Rumah juga termasuk tempat tinggal. Yang selanjutnya rasa aman. Bagaimana kita pengen kenyamanan di sekolah, bagaimana sistem kenyamanannya, di tetangga kita bagaimana, kita udah membuat kesepakatan gitu ya, di ruangan guru bagaimana senyaman-nyamannya gitu ya. Nah untuk rasa aman ini ya alhamdulillah kita negara yang masih baik-baik saja, tidak berperang. Kasihan sekali dengan Palestina, saudara-saudara kita. Ini semuanya tidak ada di sini kebutuhan yang terpenuhi dari fisiologis, rasa aman. Bersyukur sekali kita tidak di negara yang konflik. Nah kita doakan saja saudara kita di Palestina. Oke, selanjutnya tentang sosial. Nah, sosial ini afeksi relasi keluarga. Seperti kita baru kenal ya Bapak Ibu, kita bahas sosial juga ya. Relasi yang lalu. Sosial.
makhluk sosial. Introvert juga memang membutuhkan interaksi sosial karena kita kan makhluk sosial, harus berinteraksi dengan orang lain mau tidak mau. sebentar ini Sama saya dengan bapak. jadi untuk kita bahas dulu tentang sifat itu ya. Ada juga yang introvert, ada yang ekstrovert gitu Ada ya. yang apa tuh? ambivert. Ambivert juga ada. Campuran. Nah, orang introvert itu ya, dia tidak susah untuk diajak kolaborasi, susah. Mungkin ibu lebih tahu ya bu, sifatnya susah banget ya bu. Makanya gini, saya salah satu orang introvert gitu. Makanya kalau pengen kerja itu sendiri itu lebih nyaman gitu. Ketika tampil seperti ini, saya sendiri aja gitu. Kalau kan pandangan sama Bu Esa berdua kolaborasi. Kenapa kamu nggak mau diajak kolaborasi? Saya mau mandiri, padahal saya nggak nyaman gitu. Sama pun saya juga itu. Benar pak? Ambivert ya. Dari SMA. Oke kita sama-sama yang Iya. Cuma karena lingkungan, jadi mulai membiasakan itu. Tapi itu orang Bisa itu masuk ke dia, bukan isolasi introvert sebenarnya, Nah, tapi belum menemukan orang yang nyaman. Kalau udah menemukan orang yang nyaman di dalam waktu itu Istrinya sebulan kali kok nggak dibalas. jadi sebenarnya oh bapak ini apa? bukan introvert sih sebenarnya belum menemukan orang yang nyaman aja. Introvert itu sebenarnya bukan dia itu malu, tapi dia itu lebih punya energi ketika dia itu sendiri sebenarnya. Makin sepi semakin menyenangkan. Makanya kan bisa dalam ketemu banyak orang sebenarnya lelah gitu sebenarnya. Tapi kita kan karena kita di lingkungan sosial, kita harus bisa memaksakan diri lah itu. Jadi kita memaksakan diri, menyesuaikan diri, ya nanti juga mungkin akan terbiasa. Terbiasa apa? Karena apa ya, karakternya Iya. dia nggak bisa lagi diarahkan ke keramaian itu. Merasa sepi ya di keramaian ya. Dan sepi. Karena kalau sendiri lebih Nyaman. dan Semakin sepi semakin menyenangkan. Nah iya. Dan sampai saya benar-benar Kalau suami ibu udah tingkat level next levelnya bu ya, next level lagi. kalau nggak ilmu nggak suka. Dia peneliti kan, jadinya tuh semakin sendiri semakin sama. Obrolannya cuma sekitar penelitian saja. Kalau untuk yang lain hibah-hibah nggak ada ya bu ya. Dan nanti sosial Nanti sosial banget. jadi kalau udah menemukan satu orang aja yang misalkan cocok, kita bisa ngobrol saling bertukar kan pikiran. kita yang sepi Iya. kan Yang sefrekuensi. Sama itu cenderung apa ya? Mungkin salah di mata orang lain. Kenapa kamu Di rumahnya biasanya juga lebih banyak betul. Karena biasanya orang introvert itu dibanding ngobrol dengan orang lain lebih baik baca. Betul. Biasanya. Saya juga baca pikiran orang. ya untuk membaca pikiran orang mah paling bisa ya. Karena apa yang Baca situasi. membaca karakter orang mah paling bisa gitu. Entah dari mana pula itu saya kok ada orang yang saya gitu soalnya suami saya kayak gitu. Jadi saya tahu bukan sombong tapi emang tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Iya. Bukan sombong. jadi ada Salah. teman saya Yang bapak terlalu itu lama juga kalau kayaknya bukan pak. ada kan kalau salah Wajahnya jarang komunikasi. Bukan ekstro. oh ya intinya yang apa? Kita lanjut ya. Bisa kelihatan. Ya, kita lanjut ke penghargaan. Penghargaan ini pencapaian status tanggung jawab prestasi. Kalau untuk pencapaian dari story-story WA teman-teman kita yang lain gitu ya, dari media sosial pada umumnya itu wajib untuk mengupload penghargaannya gitu ya. Bisa pencapaiannya maksudnya. Misal ini saya udah tampil di sini. Nanti saya upload di WA saya tampil nih, itu pencapaian saya. Iya. Itu harus menghargai. Penghargaan. Jadi manusia itu butuh pencapaian. Iya. Nggak sama orang lain sama diri sendiri. Misalkan udah berhasil nih ini mau penghargaan buat apa misalnya jalan-jalan
ya kayak sama ikut Oh iya iya. CGP termasuk gitu. itu kan mulai dari kelompok, mulai dengan adanya CGP ini ibu lebih berani untuk tampil. Nah, jadi ketika sudah mencapai sebuah pencapaian gitu ya, kita dapat penghargaan baru dilakukan kan aktualisasinya seperti pengalaman diri, kemudian ideologi juga kebutuhan secara ideal kita dan itu pakai Iya iya. Oke. Untuk itulah kebutuhan dasar manusia yang dimulai dari fisiologi, prasarana, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Nah, oke. Jadi kebutuhan dasar karena salah manusia itu satunya Bu kalau aktualisasi misalkan tadi kan yang Ibu Iman sampaikan itu sudah mencapai sebuah penghargaan kan lah kalau tidak kalian wah punya kan jalan-jalan itu aktualisasi kan. Aktualisasi diri lebih kepada kalau kita udah aktualisasi diri biasanya orang-orang itu pada lebih kepada pengabdian, ini mengembangkan diri dan ilmunya yang dia sudah capai lalu diabdikan kepada sesuatu gitu, sehingga terus berkembang dan ideologinya juga bertumbuh gitu. lebih berkembang ideologinya, berkembang dirinya juga gitu. Kita ketika kajian kita pengen membahagiakan orang tua. Nah itu mengabdi juga kan? Itu benar sekali Bapak Ibu ya. Aktualisasi diri. Oke kita lanjut saja. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Nah restitusi. Ternyata masih ada satu lagi. Nah ini dulu restitusi 5 khusus kontrol. Ini sengaja tidak saya bikin ini hanya poin-poinnya saja, tidak saya bikin subpoinnya gitu ya. Penghukum itu apa, pembuat rasa bersalah itu tidak saya bikin karena ini pengen aja gitu berdiskusi. Nah restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu udah pernah dengar kata restitusi? Ibu maaf ini kan Oh udah? benar. Benar. Gimana? Udah tag belum? Sebentar ya Bu. Udah? Jadi gini Bu, kita mengalir saja ya. Restitusi udah pernah dengar? Apa ya? Belum. Jadi restitusi ini saya juga baru dengar loh dari CGP. Kalau nggak ikut CGP saya nggak tahu apa-apa loh. Jadi restitusi ini sama dengan mengarahkan anak ke yang lebih positif. Yang misal dengan cara menghukum, tapi menghukum ini mulai hilang ya. Kalau dulu mah langsung hukum seperti apa gitu. Kalau dulu mah lebih ini ya Bu ya, fisik ya Bu ya. Fisik. Aku pernah maju ke depan disuruh mengerjakan soal. Padahal aku udah anak-anak ya. Jadi aku yang mau sampai di depan tuh entah gurunya sedang mau main atau gimana. Aku mengerjakan bentak dulu, otomatis kan aku tadi yang udah dari sini, iya. Terus ini salah dicoret-coret, aku pas saya ketika dicoret-coret, aku ngerjain. Terus ini begini, punya saya benar Bu, kenapa saya dicoret-coret itu kan benar. Iya, kalau sekarang itu mulai hilang ya, yang seperti dulu tuh, betang-betang itu sudah mulai hilang hukum gitu ya. Ada juga yang dulu mah main tanpa pukul gitu ya, keliling lapang bola lari-lari, terus apa-apa gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada gitu ya. Membuat rasa bersalah contohnya. Anak yang apa ya, namanya gini. Ini kan sekarang lagi pembinaan anak ya. Nah, dia sekarang lagi merasa bersalah kan? Karena harus mengikuti bimbingan selama 2 minggu loh. Karena dia ditumbuhkan rasa bersalahnya. Depan mungkin tidak akan seperti itu lagi. Karena sudah mengalami pembimbingan. Sudah pembimbing lah gitu ya Bu ya. Nah, dijadikan teman. Nah, sekarang mah kebanyakan anak-anak dijadikan teman ya Bu ya. Kita anak gitu ya. Atau kita yang memantau anak gitu. Kita pantau gitu. Ada anak yang cekcok berdua nih. Kita pantau terus. Kamu ini sampai di
kamu mau nggak ya jahitin kancing bajunya sama yang lawannya tadi, karena kalau kamu nggak jahit kamu ini dia akan dimarahi orang tuanya. Akhirnya mereka berdua yang mengerjakan, ngerti nggak Bu? Ya. Mereka akhirnya Musuh jadi teman relasi. jadi ya. Nah itu masuk manajer. Nah itu aja Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Saya itu masih banyak yang lain. Ya kita akhiri saja untuk apa namanya diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga ibu juga dan anak-anak juga gitu ya. Mohon maaf ibu sudah membunuh waktu ibu yang harus untuk menunggu anak ya Bu ya, untuk perbaikan nilai ya. Kalau aku nggak datang ya nilainya tuh Gitu aja gitu ya. Kalau nggak sulit tanggung jawab lagi kan kembali ke sini gitu. Nah gitu. Menurut ibu dari yang saya sampaikan tadi ada pelajaran apa gitu yang ibu dapat? apa ya? Yang mengerti kayak restitusi sebenarnya kan udah dibahas sama Pak Kang sama ini, cuman kan ini kan baru ya. Iya. Dengan seumur saya sendiri ini otomatis sudah mulai lupa. Kemarin ada itu dijelaskan dengan tangan waktu saya kemarin saat itu sudah jadi makin ngerti lah restitusi untuk kita sebagai seorang pendidik untuk anak-anak seperti apa. Misalnya menghukum itu sudah bergeser, nggak seperti dulu dipukul, dimarahi, bentak-bentak. Dan bergeser ya kita menghukumnya dengan cara apa. Terus kalau membuat rasa bersalah kami kita juga tahu ya bahwa misalnya ketika anak tiap hari tadi kamu lagi yang telat, besok lagi kamu lagi. Guru lapor si A, besok guru B lapor si A juga, besok guru C, oh kamu lagi nah, itu kan anak jadi ngerasa bersalah kok terus. Nah iya itu termasuk dia merasa bersalah juga kan. Itu sih jadi kita mengerti. Iya. Penggunaannya seperti apa. Iya iya benar. Kesimpulannya ya Bu ya, budaya positif ternyata dimulai dari sekolah, dari keluarga dan sekolah. Karena anak-anak ini nanti akan ke lapangan setelah menjadi alumni masyarakat. Ya inilah tanggung jawab kita sebagai guru, ternyata besar lah